Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaraku, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita bersujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita hubungkan Injil yang kita baca pada hari ini, selain dengan Mazmur yang tadi kita jadikan bahan doa pembuka, juga dengan bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yeremia, bab 7 ayat 23 sampai 28. Dalam kitab Nabi Yeremia tersebut, Allah berfirman, "Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia." Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Dan tidak lain yang disampaikan Nabi Yesaya itu adalah firman Allah sendiri. Allah berfirman kepada umatnya, tetapi umatnya tegar tengkuk dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Para nabi mereka tolak, termasuk di dalam Injil yang kita baca hari ini. Mereka menolak Yesus. Yesus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Namun mereka tidak percaya. Bahkan ketika Yesus mengusir roh jahat yang membisukan orang,
Mereka malah menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Maka apa yang disampaikan dalam bacaan pertama masih terus terjadi dalam Injil. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tegar tengkuk dan keras hati. Mereka menolak setiap hal yang disampaikan oleh Yesus. Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah, namun mereka masih dibelenggu oleh kerajaan setan melalui pikiran-pikiran mereka. Bahkan segala hal yang baik yang dilakukan Yesus, mereka simpulkan sebagai suatu karya setan. Mereka dikuasai pikirannya, mulutnya, hatinya dengan kerajaan setan yang terus-menerus arogan, tertutup, tegar tengkuk, jahat, keras hati. Lawan dari kerajaan setan adalah kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus melalui kesembuhan, melalui kedamaian, melalui kesejahteraan, melalui pemulihan, melalui penghiburan dan perdamaian. Termasuk di dalamnya adalah persatuan. Kerajaan setan alih-alih mempersatukan, justru mencerai-beraikan dan memporak-porandakan dengan memecah belah apapun dan siapapun. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, juga menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.